Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan-rekan. Kali ini saya akan presentasikan mata kuliah studi kelayakan bisnis dalam rangka memenuhi ujian tengah semester ya. Presentasi ini atau PPT ini disusun oleh saya sendiri, Maritan Harlin, MG 601. Profil usaha yang saya ambil adalah dari rekan saya, punya usaha rekan saya, itu usaha Bandeng Presto. Nama brandnya itu adalah Hawin Bandeng Presto. Produk utamanya ya Bandeng Presto duri lunak ya, tidak bau dan tidak amis, tidak bau lumpur juga. Legalitasnya sendiri, beliau memiliki sertifikat halal dan izin edar BPOM, dan beliau juga salah satu anggota dari UMKM Produk Besi Banten. Lokasi store-nya atau fisiknya itu ada di Jalan Margajaya 8 nomor 71 Pakulonan, tepatnya di belakang Alam Sutra ya. Lalu target pasarnya, yang pertama konsumen utama itu adalah keluarga, lalu pekerja kantor, mahasiswa, dan pengusaha kuliner ya. Lalu segmentasi pasarnya, pasar retail, pelanggan tuh yang membeli untuk konsumsi sendiri, terus pasar bisnis to bisnis atau catering, warung makan, dan usaha kuliner yang membutuhkan bandeng presto. Nah, untuk model bisnis beliau sendiri, penjualan melalui toko fisik itu di toko ada, saya lihat sendiri ya. Jadi secara offline beliau juga berjualan. Lalu nomor dua, distribusi via platform digital untuk meningkatkan jangkauan pasar. Lalu yang ketiga, beliau juga metode pemasarannya optimalisasi media sosial, marketplace, dan strategi kolaborasi. Lalu yang kedua adalah analisis kelayakan, aspek pasar dan pemasaran. Yang pertama adalah potensi pasar, segmentasi pasar luas. Produk ini cocok untuk berbagai kelompok, termasuk keluarga. Anak-anak pun suka karena tidak ada durinya, ya. Ada durinya tapi lunak. Lalu pekerja kantoran, mahasiswa, dan pelaku usaha kuliner. Potensi pasar yang kedua adalah permintaan yang stabil. Padang presto adalah makanan praktis yang memiliki permintaan yang tinggi, terutama di daerah perkotaan dan komunitas dengan preferensi makanan halal. Jadi kalau di perkotaan itu suka yang langsung dimasak gitu, langsung bisa dikonsumsi, masak konsumsi. Lalu yang ketiga, persaingan pasar. Kompetitor lain selain Hawin juga banyak yang menawarkan produk serupa, tetapi Hawin memiliki keunggulan dalam sertifikasi halal dan BPOM melalui marketplace-nya. Yang saya lihat strategi pemasaran beliau adalah marketplace online. Produk Hawin Bandung Presto tersedia di Shopee. Beliau hanya di Shopee yang saya lihat ya, ada linknya. Terus media sosial dan website, Instagram dan YouTube juga beliau ada sebagai kanal pemasaran utama dengan konten interaktif Instagram. Bandeng Presto Hawin, YouTube-nya adalah Bandeng Presto Hawin, kita bisa lihat sendiri. Lalu WhatsApp bisnis, ini adalah teman-teman rekan-rekan atau komunitas beliau. Nah, ini WhatsApp ini komunikasi langsung dengan pelanggan dan pemesanan via chat, dan saya sendiri adalah pelanggan beliau lewat WhatsApp bisnis ini. Lalu uh, Google Business Profile memudahkan pencarian lokasi dan review pelanggan. Jadi kalau kita cari Hawin itu di Google itu sudah langsung menuju lokasi beliau di toko offline-nya fisiknya. Lalu kolaborasi dengan influencer menggunakan food blogger dan YouTube untuk meningkatkan brand awareness.
brand awareness, lalu program promosi dan loyalitas, diskon pertama bagi pembeli pertama, bundling produk, dan sistem reward pelanggan. Saya sendiri kalau beli ke beliau tuh, kalau saya beli 5, beliau suka kasih saya gratis 1 bandeng. Lalu proses produksi atau aspek teknis dan teknologinya. Jadi proses produksi yang saya lihat ya, teknik Presto. Jadi untuk melembutkan duri itu beliau memakai Presto. Memastikan bahwa bandeng itu memiliki tekstur duri yang lunak dan bebas bau amis dan lumpur. Nah, sistem penyimpanan beku. Beliau mempunyai freezer lebih dari 1 ya, karena orderan beliau itu cukup banyak ya. Jadi untuk menjaga kesegaran produk dan meningkatkan masa simpan. Setelah penyimpanan beku itu, terus beliau juga ikan bandeng itu dikemas dalam vakum seal. Jadi dalam pengiriman itu tidak ada yang namanya disentuh, jadi mengurangi risiko kontaminasi, lalu juga memperpanjang daya tahan produk. Itu dari aspek teknis dan teknologinya beliau pakai ya. Lalu untuk teknologi pendukung, pengelolaan stok digital, memanfaatkan sistem inventaris terintegrasi dengan marketplace untuk kelancaran distribusi. Terus opsi pembayaran digital, beliau juga menerima QRIS selain konvensional ya, manual gitu. Terus dan transfer bank juga untuk transaksi cepat dan aman. Saya sendiri tuh kalau payment atau pay ke beliau tuh pakai m-banking. Terus yang ketiga adalah optimalisasi Google Profile untuk mencari memudahkan pencarian lokasi dan ulasan pelanggan. Jadi kita bisa lihat juga di Google kalau kita ketik kawin uh, Bandeng Presto itu muncul beliau. Jadi kita lihat, jadi ada opsi langsung beliau. Terus kita juga lihat ulasan pelanggan yang sudah pernah membeli ya. Lalu yang aspek sumber daya manusia. Yang pertama tenaga kerja. Tenaga kerja tim produksi berpengalaman. Beliau sendiri terjun langsung untuk produksi ya, dibantu dengan karyawannya atau keluarga beliau. Jadi tim produksi berpengalaman, mereka sangat berpengalaman sekali dan sudah berpengalaman dalam pengolahan ikan dilakukan dengan standar keamanan pangan tinggi. Yang saya lihat sendiri untuk timbangannya pun mereka punya standar. Jadi nggak sembarangan untuk mengambil bandeng dari pemasok ya. Jadi standar kualitasnya memang tinggi. Lalu tim pemasaran digital mengelola e-commerce, media sosial, dan promosi online. Dia sendiri juga terlibat ya dalam mengelola. Lalu pelatihan SDM, mengembangkan keterampilan di bidang digital marketing dan manajemen operasional. Manajemen usaha. Yang kedua itu manajemen usaha ya. Struktur organisasi efisien, pembagian tugas antara produksi, pemasaran, dan administrasi. Kalau yang saya lihat itu beliau lebih cenderung ke bagian produksi untuk menjaga kualitas. Pemasarannya ada sendiri dan administrasi adalah ada sendiri yang saya lihat ya. Pengelolaan SDM berkelanjutan, yaitu menjaga kualitas bahan baku dengan pemasok terpercaya. Ya, kualitas bandengnya memang beliau nggak sembarangan langsung ke pasar sembarangan pasar, jadi udah tertentu pasaran. Aspek finansial, biaya produksi bahan baku lokal tersedia, harga ikan bandeng memang relatif dengan pemasok terpercaya. Efisiensi operasional produksi dalam jumlah beras memungkinkan pengurangan biaya per unit ya. Lalu pendapatan dan keuntungan. Margin keuntungan lebih tinggi dari penjualan online ya, mengurangi biaya distribusi konvensional.
Lalu diversifikasi pendapatan, pengembangan produk dan ekspansi ke restoran, catering. Jadi karena beliau adalah salah satu UMKM, beliau tuh punya link untuk ke restoran-restoran Sunda, terus yang saya lihat juga catering-catering. Jadi lewat WhatsApp mereka punya komunitas sendiri. Potensi investasi dan ekspansi. Ekspansi yaitu ya ke supermarket, restoran-restoran, mungkin di luar wilayah beliau ya di Tangerang Selatan. Saya lihat juga mereka kemarin beliau juga ikut pameran ya di Serang, UMKM-nya. Pameran di Serang kemarin saya lihat. Nah, potensi investasi dan ekspansi ini adalah untuk menjangkau lebih banyak lagi pelanggan. Kalau banyak pelanggan kan otomatis produksi meningkat, ya kan? Strategi digital dan adaptasi pasca pandemi. Yang pertama ada yang beliau usahakan itu kan karena kita nggak bisa kemana-mana, jadi optimalisasi pemasaran digital. Konten media sosial. Beliau sendiri sering membuat video-video ya. Kita bisa lihat di YouTube-nya. Video tutorial bahwa tentang cara memasak resto dari awal beliau beli pengolahannya dengan bumbu-bumbu. Mereka videokan sampai saya lihat videonya itu sampai kitchennya pun mereka sensor begitu steril bersih. Nah, untuk video tutorial memasak bandeng presto mereka beliau share juga dia di YouTube, terus ada juga komen-komen testimoni pelanggan yang sudah membeli. Lalu seperti tadi ada giveaway atau diskon untuk menarik engagement. Kolaborasi dengan influencer kuliner menampilkan produk melalui food blogger, review by YouTuber untuk meningkatkan exposure. Lalu inovasi produk dalam kemasan. Ya, untuk menjaga rasa ya bandeng presto itu ada jenisnya ya variannya, bumbu balado plus manis dan rempah-rempah. Ya, tidak ketinggalan adalah sambalnya yang banyak orang suka. Lalu kemasan premiumnya adalah menggunakan vacuum seal dan desain yang lebih eksklusif ya. Jadi itu benar-benar fresh, vacuum fresh. Lalu pengembangan distribusi. Seperti tadi ekspansi ke supermarket dan restoran yang lebih luas lagi di luar wilayah Tangerang Selatan. Tapi tidak menutup kemungkinan untuk ekspor ya ke negara-negara tetangga kita yang di ASEAN. Kesimpulan dan rekomendasi, setelah saya melihat sendiri dan saya konsumsi sendiri, bandeng itu memang beda rasanya dan teksturnya beda. Kesimpulan analis saya terhadap Hawin Bandeng Presto, Hawin Bandeng Presto telah menunjukkan kemampuan walaupun UMKM lokal, jadi bisa beradaptasi dengan sangat baik dalam menghadapi perubahan pasar pasca pandemi, walaupun dengan lewat WhatsApp dan digital marketing. Dengan kombinasi strategi pemasaran digital, inovasi produk, serta ekspansi distribusi, usaha ini memiliki daya saing tinggi dan peluang besar untuk berkembang lebih lanjut. Nah, keunggulan kompetitif adalah Hawin Bandeng Presto ini memiliki sejumlah faktor yang membedakan dari kompetitor, tidak bau amis, terus tidak ada berlumpurnya ya, bersih dari bersihannya memang bersih, beliau sangat menjaga kualitas bersih, bersertifikat halal BPOM. Nah, pemasaran digital itu beliau sekarang lagi terarah ke media sosial e-commerce-nya, terus kolaborasi juga dengan influencer lokal ya. Ya kuliner kadang beliau di restoran Sunda sering ada tuh di daerah Serpong, mereka beliau juga subsidi ke sana. Terus
kemudahan pembayaran digital, QRIS, transfer bank, atau e-wallet beliau terapkan juga. Lalu adaptasi dan strategi digital e-commerce. Beliau karena saat ini beliau hanya di Shopee ya, mungkin baru sampai sana gitu loh. Yang saya lihat YouTube dan Google. Nah, media sosial itu Instagram, WhatsApp, bisnis juga beliau gunakan gitu. Nah, konten-kontennya juga bisa kita lihat di YouTube beliau. Kalau kita klik Win Bandung Presto, muncul itu beliau sebagai ownernya ya, namanya Mas Win. Lalu potensi ekspansi, saya bilang tadi, pengembangan produk, varian-varian rasa baru untuk menarik pelanggan itu kemungkinan ada. Terus kemasan yang premium, eksklusif, terus ekspansi, terus potensi ekspor juga. Rekomendasi strategi untuk pertumbuhan, optimalisasi pemasaran digital dengan konten video TikTok dan YouTube. Ya, memang mereka ada tapi tidak sesering mungkin ya, tidak terlalu sering karena kesibukan beliau juga. Lalu rekomendasi untuk meningkatkan kerjasama dengan bisnis kuliner, memperluas distribusi bisnis to bisnis, lalu menjalin kemitraan ekspor dengan distributor makanan di luar negeri. Saya sih kemarin sempat ngobrol atau bicara dengan beliau, beliau ingin mendistribusikan bandengnya itu ke toko-toko frozen produk ya, yang sekarang lagi booming. Beliau lagi ekspansi ke situ. Mungkin sedang kerjasama. Jadi konsinasi begitu. Demikian presentasi saya untuk mata kuliah studi kelayakan bisnis ini untuk memenuhi ujian tengah semester. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Selamat malam.